Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma dalam ekonomi. Sebelumnya pasti sudah tahu ya apa itu fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Tapi daripada nanti ada yang lupa, kita bahas dikit-dikit ya tentang fungsi eksponen itu apa dan fungsi logaritma itu apa. Nah, fungsi eksponen di sini, eksponen berarti indikator pangkat di mana suatu variabel harus dipangkatkan. Nah, eksponen berupa konstanta. Nah, sederhananya nih, fungsi eksponen ini berbentuk seperti ini nih, lihat ya. Y sama dengan fungsi T atau sama dengan B pangkat T, di mana B lebih besar dari 1. Adapun penjelasannya, kalau Y itu variabel tidak bebas, kalau T variabel bebas, dan sedangkan B ini menunjukkan basis eksponen yang tetap. Dimana tadi B lebih besar dari 1. Nah, kemudian jika fungsi eksponen menggunakan basis berupa bilangan irasional seperti E sama dengan 2,718. Nah, fungsi eksponen seperti ini bisa disebut sebagai fungsi eksponen natural. Contoh lainnya yaitu seperti Y sama dengan E pangkat T, atau Y sama dengan E pangkat 3T, dan Y sama dengan A E pangkat T. Nah, itu semua adalah contoh dari fungsi eksponen natural. Kenapa disebut dengan fungsi eksponen natural? Karena basisnya berupa bilangan irasional. Nah, lanjut ya ke penjelasan fungsi logaritmanya. Nih, kalau kita misalkan bila 4 dan 16 nih dihubungkan oleh persamaan, maka menjadi 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, kalau kita masukkan nih, didefinisikan ke eksponen, maka 2 ini sebagai logaritmanya dari 16 dengan bilangan pokok 4. Maka dapat kita tulis yaitu log 4 16 sama dengan 2. Nah, dapat dijelaskan ya kalau logaritma adalah pangkat dari bilangan pokok. Nah, bilangan pokok dari contoh sebelumnya itu apa? 4. Nah, yang harus dipangkatkan untuk menghasilkan suatu bilangan. Nah, kalau dari contoh sebelumnya ya, suatu bilangan yang dimaksud ini yaitu angka 16-nya. Jadi, logaritma itu apa? Yaitu pangkat dari bilangan pokok yang harus dipangkatkan untuk menghasilkan suatu bilangan. Seperti pada contohnya, Y sama dengan B pangkat T, atau sama dengan, bisa juga T sama dengan log BY. Ini bisa disederhanakan menjadi B log BY sama dengan Y. B pangkat log BY sama dengan Y. Seperti itu ya. Nah, proses pencarian logaritma log BY disebut sebagai mengambil log Y ke dalam bilangan pokok B. Proses sebaliknya yaitu mencari Y dari nilai logaritma log BY yang diketahui disebut sebagai mengambil antilog dari log BY. Seperti itu ya teman-teman. Nah, logaritma sendiri ini ada dua jenisnya, yaitu ada logaritma biasa dan logaritma natural. Nah, kalau logaritma biasa ini adalah logaritma dengan bilangan pokok 10, kayak misalnya contohnya log 10 1000 itu sama dengan 3, log 10 100 sama dengan 2, dan log 10 10 itu sama dengan 1. Jadi kalau misalnya bilangan logaritma biasa nih, pokoknya logaritma yang bilangan pokoknya 10, seperti itu ya. Nah, kalau sedangkan logaritma natural adalah logaritma dengan bilangan pokoknya E yang irasional, itu E sama dengan 2,718. Nah, logaritma natural disimbolkan dengan log E atau len. Len itu kan untuk logaritma natural. Contohnya, len E pangkat 3 sama dengan log E pangkat 3 sama dengan 3. Nah, len E pangkat 2 sama dengan, bisa disebut juga log E pangkat 2 yang hasilnya yaitu 2. Dan log E pangkat 1 bisa disebut juga log E pangkat 1 sama dengan 1. Nah, logaritma natural
Hubungannya dapat ditulis yaitu Y sama dengan E pangkat T, atau bisa juga T sama dengan log EY atau T sama dengan ln Y. Nah, di sini masuk ke dalam pembahasannya itu tadi ya, penjelasan sedikit tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu dari materi pokoknya ya, fungsi eksponen dan logaritma dalam ekonomi. Salah satunya yaitu fungsi pertumbuhan. Fungsi pertumbuhan adalah salah satu contoh aplikasi fungsi eksponen dan logaritma dalam bidang ekonomi. Nah, sifat utama dari fungsi ini adalah meningkatkan secara monoton. Pembahasan fungsi pertumbuhan pada bagian ini dibatasi hanya pada fungsi bunga majemuk, pertumbuhan penduduk, kurva fungsi Gompers, dan kurva fungsi pengejaran. Nah, selanjutnya akan kita bahas satu-satu ya fungsi pertumbuhan pada bagian-bagian yang dibatasi tadi. Oke. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dirumuskan dengan PT sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat T. Untuk PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T, R adalah persentase pertumbuhan penduduk, dan P0 adalah jumlah penduduk semula. Kita masuk ke contoh soal. Contoh, jika pada tahun 2004 wilayah itu mempunyai penduduk 10.000 jiwa dan pertumbuhannya 2% per tahun, tentukan jumlah penduduk wilayah itu pada tahun 2008. Dari soal diketahui bahwa P0 sama dengan 10.000 jiwa atau sama halnya dengan 10 pangkat 4 jiwa, dan R adalah 2% dalam bentuk desimal sama dengan 0,02, dan T adalah 2008 dikurangi 2004 sama dengan 4 tahun. Jawab. Telah kita ketahui rumus pertumbuhan penduduk, yakni PT sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat T. Substitusikan dari yang kita ketahui. Maka P4 sama dengan 10 pangkat 4 kali 1 plus 0,02 pangkat 4. P4 sama dengan 10 pangkat 4 kali 1,02 pangkat 4. Jika kedua ruas dilogaritmakan, maka kita peroleh log P4 sama dengan log 10 pangkat 4 kali 1,02 pangkat 4. Untuk aturan logaritma di mana perkalian berubah menjadi penjumlahan, maka kita peroleh log 10 pangkat 4 plus log 1,02 pangkat 4 sama dengan di mana nilai log 10 pangkat 4 adalah 4 ditambah dari aturan logaritma log 1,02 pangkat 4 berubah menjadi 4 log 1,02 sama dengan 4 ditambah 4 dan log 1,02 menggunakan kalkulator yakni 0,0086, sehingga P4 dapat ditentukan dengan menggunakan antilog dari 4,0344. Dengan menggunakan kalkulator, antilog dari 4,0344 sama dengan 10.824,3. Jadi, P4 sama dengan 10.824 jiwa. Oleh karena itu, jumlah penduduk di wilayah pada tahun 2008 adalah 10.824 jiwa. Yang kedua ada fungsi Gompers. Fungsi Gompers atau kurva Gompers adalah jenis model matematika untuk deret waktu yang dinamai Benjamin Gompers. Fungsi ini menggambarkan perkembangan yang lambat waktu mulai tumbuh dan waktu mendekati asimtut batas waktu perkembangan dengan rumusan N sama dengan
C kali A pangkat R pangkat T, di mana N adalah banyaknya jiwa, C adalah tingkat pertumbuhan penduduk dewasa atau asimptot tertinggi, dan A adalah proporsi pertumbuhan awal, R adalah tingkat pertumbuhan penduduk dengan R lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan T adalah periode waktu. Contoh, jumlah nasabah suatu bank diperiksa mengikuti kurva Gompers dengan persamaan G sama dengan 10.000 kali 5 pangkat 0,6. Hitunglah waktu T yang dibutuhkan untuk memperoleh nasabah sebanyak 20.000. Jawab. Dengan persamaan yang kita ketahui bahwa G sama dengan 10.000 kali 5 pangkat 0,6 pangkat T, dan nilai G adalah 20.000, substitusikan nilai G terhadap persamaan, sehingga 20.000 sama dengan 10.000 kali 5 pangkat 0,6 pangkat T. Jika kedua ruas dilogaritmakan, maka kita peroleh log 20.000 sama dengan log 10.000 kali 5 pangkat 0,6 pangkat T, di mana log 20.000 yakni sama halnya dengan log 2 kali 10 pangkat 4, dan log 10.000 sama halnya dengan log 10 pangkat 4, sehingga sama dengan log 10 pangkat 4 kali 5 pangkat 0,6 pangkat T. Karena aturan logaritma di mana perkalian berubah menjadi penjumlahan, maka log 2 ditambah log 10 pangkat 4 sama dengan log 10 pangkat 4 ditambah log 5 pangkat 0,6 pangkat T. Jadi kita peroleh log 2, nilai log 10 pangkat 4 adalah 4, sehingga log 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah, karena log 5 pangkat 0,6 pangkat T dengan aturan logaritma berubah menjadi 0,6 pangkat T log 5 sama dengan, sehingga kita peroleh log 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 0,6 T log 5. Log 2 dengan kalkulator kita peroleh nilai 0,3010 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 0,6 pangkat T, dan log 5 dalam kalkulator diperoleh 0,6990. Sehingga kita peroleh nilai, karena di sini 4 di ruas kiri dan ada 4 di ruas kanan, sehingga dapat kita hilangkan, sehingga kita peroleh 0,3040 sama dengan 0,6 pangkat T kali 0,6990. Maka 0,6 pangkat T sama dengan 0,3040 dibagi dengan 0,6990 sama dengan 0,4306. Dan logaritmakan ruas kiri dan ruas kanan, sehingga log 0,6 pangkat T sama dengan log 0,4306. Dengan aturan logaritma diperoleh T log 0,6 sama dengan log 0,4306. Dengan menggunakan kalkulator nilai log 0,6 dan log 0,4306, kita peroleh T dikali min 0,2218 sama dengan min 0,3659.
maka kita peroleh nilai T sama dengan min 0,3659 dibagi dengan min 0,2218, sehingga nilai T sama dengan 1,6497. Maka waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh nasabah sebanyak 20.000 adalah 1,6497. Yang ketiga adalah fungsi pengajaran. Fungsi pengajaran pada umumnya dipakai oleh psikologi untuk menggambarkan taraf pertumbuhan pendidikan manusia yang sifatnya meningkat cepat pada awalnya dan semakin lambat ketika mendekati asimptot batas pertumbuhan. Fungsi ini dinyatakan sebagai Y sama dengan C min A kali E pangkat min K kali X, di mana C, A, dan K adalah konstanta positif, Y adalah keaktifan belajar, dan X adalah variabel pendorong. Contoh, biaya produksi total dalam jutaan rupiah dari sebuah perusahaan dapat dinyatakan sebagai C sama dengan 100 min 50 E pangkat min 0,2 Ki, di mana C menyatakan biaya produksi dan Q menyatakan kuantitas produksi. Yang ditanyakan A. Berapa biaya tetapnya? B. Bila produksi 100 unit, berapa besar proporsi biaya produksi tetapnya terhadap biaya produksi totalnya? Jawab. A. Jika Q sama dengan 0, maka dengan rumus kita ketahui rumus C sama dengan 100 min 50 E pangkat min 0,02 Ki, substitusikan nilai Ki terhadap rumus. Maka kita peroleh C sama dengan 100 min 50 E pangkat min 0,02 kali 0, di mana min 0,02 kali 0 sama dengan 0 dan E pangkat 0 sama dengan 1, sehingga C sama dengan 100 min 50 kali 1, sehingga C sama dengan 50. Maka biaya tetapnya adalah 50 juta rupiah. Dan B, bila produksi 100 unit, nah jika Q sama dengan 100, maka C total adalah C sama dengan kita ketahui rumus awalnya C sama dengan 100 min 50 E pangkat min 0,02 Ki. Substitusikan nilai Ki terhadap rumus, sehingga C sama dengan 100 min 50 E pangkat min 0,02 kali 100. Min 0,02 kali 100 adalah min 2. Sehingga C sama dengan 100 min 50 per E pangkat 2. Kenapa kita rubah menjadi penyebut? Karena untuk menghilangkan nilai negatif. Karena nilai E adalah 2,718, sehingga C sama dengan 100 min 50 per 2,718 pangkat 2. Sehingga C sama dengan 100 min 6,7682 dan C sama dengan 93,2318. Besar proporsi biaya adalah biaya produksi tetapnya per biaya produksi totalnya, sehingga besar proporsi biaya sama dengan 50 per 93,2318 kali 100% sama dengan 53,63%. Terima kasih.